Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alisa ingin menjelaskan prosedur penyuntikan imunisasi. Salah satunya imunisasi BCG. Pertama-tama, sebelum itu kita siapkan alat terlebih dahulu. Pertama, ada ampul BCG, pelarut BCG, lalu ada spuit 0,05 cc, juga 5 cc, lalu ada kom berisikan kapas DTT, lalu ada bak instrumen berisikan 2 pasang sarung tangan atau handscoon, lalu ada kom berisikan klorin 0,5%, lalu ada kasa, lalu ada kapas kering, dan yang terakhir ada sabun cuci tangan beserta handuk bersih dan wastafel di air mengalir. Juga ada bengkok, ketinggalan bengkok, lalu ada safety box. Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu pada pasien. Pertama, sebelum kita menjelaskan, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, di sini saya Bidan Alisa. Di sini saya yang menjelaskan atau memberikan imunisasi pada anak Ibu ya. Kita lihat terlebih dahulu pada buku KIA untuk menentukan penyuntikan apa yang ingin diberikan. Jadwalnya yaitu yang pertama bayi 1 bulan penyuntikan BCG. Oke, sudah kita lihat di buku KIA seperti itu, maka kita tentukan penyuntikan. Beritahu ibu ini sudah jadwalnya untuk melakukan penyuntikan BCG ya Bu. Sebelum itu nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk manfaat, tujuan dari pemberian penyuntikan, serta penyuntikan di area mana dilakukan penyuntikannya, dan efek sampingnya. Tentu juga penyuntikan ada efek sampingnya ya Bu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Tujuan dari imunisasi BCG ini yaitu menghindari adanya penyakit tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC pada bayi. Penyuntikannya nanti di lengan bagian atas ya Bu, pada bayinya. Efek sampingnya itu nih saya jelaskan. Efek sampingnya nanti akan seperti ada bentol atau bisul Bu. Bisul sesudah penyuntikan selang beberapa hari Ibu, tapi tidak perlu khawatir, nanti bisul tersebut akan pecah sendirinya, akan meninggalkan bekas seperti luka parut atau disebut luka parut ya, luka yang berada di tangan seperti biasanya Bu. Nanti akan keluar nanah, juga pecah, itu nggak usah dikhawatirkan, tidak perlu pengobatan ya Bu. Oke, apakah Ibu mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan? Jika mengerti, maka saya akan siap-siap terlebih dahulu ya. Kita cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir di wastafel. Sudah itu kita keringkan. Kita siapkan ampul, kedua ampul, bukan ampul sih, iya kayak ampul BCG kering dan pelarutnya. Kita siapkan spuitnya juga yang masih dibungkus. Lalu kita sudah cuci tangan, kita pakai handscoon. Kita sudah pakai handscoonnya tangan kanan dulu. Sudah kita patahkan ampulnya untuk menyiapkan ampul BCG kering dan pelarutnya. Kita sudah pakai handscoon, kita siapkan vaksinnya tadi kan sudah kita siapkan, kita patahkan ampul, lalu kita sedot. Pertama kita ambil pelarut terlebih dahulu menggunakan spuit 5 cc ya. Kita ambil pelarutnya menggunakan spuit 5 cc dengan cara seperti ini, diarahkan ke atas. Kita tunggu sampai piston turun sendiri atau kita sedot, kita sendiri yang menyedot, atau piston turun sendiri sampai berbunyi klik. Jika sudah berbunyi, kita siapkan BCG kering tadi yang masih ada seperti, bukan ampul ya. Sudah itu kita masukkan spuit yang 5 cc tadi, kita tekan piston. Jika sudah sampai tercampur, kita aduk secara memutar seperti ini ya guys, kita putar. Jika sudah dicampur, kita siapkan spuit yang 0,05 cc. Kita buka bungkusnya, kita ambil, kita buka tutupnya menggunakan one hand tanpa menyentuh jarum, atau disebut dengan one hand kalau ahli medis mengatakannya. Kita masukkan spuit tadi yang 0,05 cc ke dalam vaksin yang sudah dicampurkan, yang sudah diaduk tadi. Kita ambil, kita tusuk dulu, kita ambil sampai berbunyi klik seperti tadi, sampai terisi penuh spuitnya. Pastikan tidak ada udara yang
berada di dalam spuit, kita bisa dengan cara kita tusuk seperti ini atau kita sentil-sentil. Jika sudah siap vaksin di spuit 0,5 cc ini, kita menentukan tempat suntikan. Kita tentukan tempat suntikan pada bayinya. Kita jelaskan pada ibu tadi di lengan bagian atas. Kita tegangkan kulit terlebih dahulu. Sebelum itu kita siapkan kapas DTT terlebih dahulu untuk melakukan desinfektan. Kita menggunakan desinfektan atau kita bersihkan, istilahnya menggunakan kapas DTT atau kapas basah yang bersih. Kita sudah dibersihkan, lalu kita tegakkan menggunakan ibu jari dan telunjuk jari sampai kulit bayi tegak. Kita suntikan secara IC atau intrakutan 15-20 derajat secara intrakutan. Tegakkan kulit, kita suntikan dengan arah lubang spuit, lubang jarumnya ke arah atas ya, bukan ke arah bawah, terbalik, yang betul ke arah atas. Kita suntikan secara IC atau orang secara seperti ini 15-20 derajat. Kita angkat kulit sampai ke atas sampai muncul seperti gelembung. Jika sudah, kita tarik, lalu kita usap menggunakan kasa kering. Kan terdapat darah, kita usap menggunakan kapas kering pada bayinya. Sudah selesai, kita bersihkan spuit tadi yang sudah bekas suntik tadi ke dalam air kom yang berisikan klorin. Caranya kita bersihkan, celup, kita sedot, kita buang, bertujuan untuk membersihkan spuit. Jika sudah, kita beritahu ibu untuk tidak dimasase atau disentuh ataupun ditekan atau diusap seperti ini pada ibunya ya, takutnya di rumah dikhawatirkan ibunya seperti itu. Jika sudah, kita beritahu ibu untuk kunjungan ulang 1-2 minggu nanti untuk mengetahui efek sampingnya. Kita jelaskan pada ibu tadi efek sampingnya seperti bisul yang meninggalkan luka seperti bekas luka parut. Itu tidak perlu pengobatan, tidak perlu dikhawatirkan. Kita pastikan ibu merasa tidak khawatir gitu pada anaknya. Jika sudah, maka kita sudah selesai melakukan penyuntikan imunisasi. Kita beritahu pada ibu bahwa itu tidak akan menimbulkan sakit atau demam tadi ya. Kita sudah selesai, kita bereskan alat, kita celupkan tangan yang tadi menggunakan handscoon ke dalam klorin 0,5%. Menggunakan kedua tangan tadi kita celupkan, kita balik kedua handscoon tersebut, kita tinggalkan, lalu kita cuci tangan kembali menggunakan 6-7 langkah cuci tangan. Lalu sudah kita amati reaksi pada bayinya, apakah bayinya menangis atau seperti apa. Lalu kita dokumentasi, beritahu pada ibu apakah ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas. Jika sudah, dokumentasi. Sudah, sekian, terima kasih.